Makanya kalau orang itu membayar zakat dengan kadar melebihi kadar yang asli, maka hendaknya dia tidak meyakini bahwa kelebihannya itu adalah hal yang wajib. Kemudian setelah kita semua zakat, akhirnya kan harta zakat ini harus diserahkan kepada orang yang layak untuk menerima zakat tersebut. Nah, kalau orang-orang yang boleh menerima zakat kan seperti fakir, miskin, seperti itu ya. Nah, orang-orang fakir dan miskin ini kejelasannya seperti apa? Fakir yang bagaimana dan miskin yang bagaimana, Gus? Baik, jadi kalau miskin artinya adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk kebutuhan pribadinya dan orang-orang yang dia wajib nafkahi. Kemudian kalau fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta, itu adalah fakir. Jadi kondisi yang lebih parah itu ya fakir. Fakir itu dia tidak punya harta ya. Tidak punya harta sama sekali. Namun yang perlu ditegaskan adalah seperti ini, bahwa orang yang miskin ataupun fakir ini akan keluar dari statusnya sebagai orang fakir ataupun miskin ketika dia mampu untuk bekerja dan mampu menghasilkan harta yang cukup untuk pribadinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi per harinya. Jadi tidak hitungan per bulan, enggak, per harinya. Per harinya. Oh iya. Jadi mereka yang fakir miskin memang benar-benar nggak mampu. Ketika diartikan secara garis besar itu orang fakir miskin berarti mereka yang nggak mampu makan pada hari itu, seperti itu ya. Jadi begini, ini memang agak bagaimana? Agak rumit ya. Penjelasan tentang fakir dan miskin. Ya. Kalau dalam fikih arti miskin dan fakir itu sebenarnya sangat luas. Artinya bagaimana? Katakanlah semisal ada orang yang dia punya harta, dia tidak punya pekerjaan sama sekali. Entah alasannya kenapa dia tidak punya pekerjaan, tapi dia memiliki harta. Harta yang dia miliki ketika digunakan untuk biaya hidup bisa, per harinya bisa. Tapi untuk sampai pada umur ghalib atau pada umumnya umur manusia yaitu 65 tahun, dia tidak cukup harta yang dia miliki itu. Maka dia dikatakan sebagai miskin. Orang miskin. Iya. Lah, kalau fakir sama sekali nggak punya harta. Lah, kalau orang yang punya kerja tadi itu perhitungannya per hari. Tapi kalau orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, maka perhitungannya adalah harta yang dia miliki. Jadi memang sangat luas pembahasan antara fakir dan miskin. Karena sekarang itu gini Gus, banyak masyarakat yang rumahnya itu bagus-bagus, besar-besar, tapi mendapatkan kayak semacam stempel kami orang miskin seperti itu dari pemerintah itu akhirnya mendapatkan BLT seperti itu. Jadi kalau seperti itu memang harus dirinci dulu orangnya itu bagaimana kerja apa enggak, tabungannya cukup atau tidak seperti itu. Betul. Iya. Jadi tidak pasti orang yang kaya itu yang rumahnya bagus, orang yang miskin rumahnya jelek itu seperti itu. Iya. Makanya salah satu daripada tugas amil adalah untuk mendatangi setiap muslim yang ada di wilayah daerahnya itu, kemudian mendata gajiannya berapa, penghasilannya berapa, harta yang dimiliki berapa. Jadi tidak bisa langsung diplot, dipukul rata bahwa ini adalah orang fakir. Jadi untuk tahun berikutnya tetap sama seperti itu. Statusnya sama fakir terus. Jadi harus menjelang akhir Ramadan baru didata. Harus memang benar-benar valid ya antara orang yang fakir dan miskin ini. Benar-benar valid. Terus ketika zakat ini sudah sudah terkumpul, nah, kan tadi membahas tentang fakir dan miskin. Nah, apakah boleh uang atau beras makanan pokok yang hasil zakat tadi dialokasikan kepada seperti lembaga atau instansi panti asuhan atau panti jompo, kemudian darul aitam, rumahnya orang-orang yatim seperti itu, apakah boleh? Kan membahas tentang fakir dan miskin seperti itu. Betul. Jadi begini, tinggal atas namanya. Kalau yang diberikan zakat itu diberikan atas nama kepada orang yang atas nama lembaga, maka tidak bisa. Tidak bisa.
Harus orangnya, nama orangnya yang memberi zakat tadi. Jadi orang yang menerima zakat itu. Kalau orang yang menerima zakat, semisal anak yatim namanya Fulan atau Zaid atau siapa, dia ternyata fakir, ya nggak apa. Tapi bukan kepada lembaganya. Jadi nggak boleh langsung satu karung kasihkan ini untuk lembaga yatim, nggak boleh ya. Harus ke orangnya. Ke orangnya. Terus yang perlu saya garis bawahi biar tidak disalahpahami adalah arti sabilillah. Sabilillah. Arti sabilillah. Salah satu yang berhak menerima zakat dalam fikih adalah sabilillah. Arti sabilillah itu kalau arti bahasanya adalah jalan Allah. Kalau dijelaskan di arti-arti definisi daripada sabilillah adalah orang-orang yang berperan, orang-orang yang berperang di jalan Allah untuk meluhurkan kalimat Allah la ilaha illallah. Kemudian ada sebagian ulama yang menafsiri, yang memberi penjelasan bahwa sabilillah itu adalah sabilil khair, segala hal yang punya muatan kebaikan, bisa meliputi pembangunan masjid, pembangunan jalan, pembangunan trotoar, yang kemaslahatannya adalah untuk umum, maka itu termasuk dalam sabilillah, yaitu sabilil khair, jalan kebaikan. Dan ini ternyata setelah dilacak itu memang ada dasarnya, yaitu qaulnya Imam Qaffal dari madhab Syafi'iyah. Namun akhir-akhir ini setelah ditelaah lebih dalam, ketika dirujuk kembali ke kitab aslinya Imam Qaffal itu belum ditemukan secara valid ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalaupun ada yang menggunakan qaul itu berarti ya lumayan berani menggunakannya. Namun dalam khasanah fikih kita, khasanah ilmu fikih kita sangat diberi keleluasan kepada seluruh masyarakat untuk memilih qaul selama qaul itu tidak keluar dari madhab 4. Maka mau menggunakan sabilil khair, arti sabilillah itu monggo. Tidak menggunakan karena tidak yakin dengan itu adalah qaulnya Imam Qaffal, monggo, silahkan saja. Namun yang perlu digarisbawahi adalah hikmah zakat fitrah adalah ighna'ul fuqara fi yaumihi wa lailatil itu. Dan memberikan itu rasa kebahagiaan, kecukupan, kesejahteraan kepada fakir dan miskin di hari dan malam hari raya. Dan itu tidak akan terpenuhi kalau zakat fitrah itu dialokasikan ke masjid, dialokasikan ke lembaga pendidikan atau dialokasikan yang lain. Di satu sisi kita benar, tapi di sisi lain justru mengesampingkan kebutuhan orang fakir dan miskin. Sosialnya kurang seperti itu. Nah, Gus, setelah mengetahui definisi zakat, kemudian ukurannya dan siapa yang berhak menerimanya, nah sekarang prakteknya kita zakatnya gimana, Gus? Nah, baik, zakat fitrah Zakat fitrah langkah pertama ini saya jelaskan step by step, langkah demi langkah. Langkah pertama adalah yang akan kita keluarkan zakatnya itu memakai beras ataukah uang dulu. Kita tentukan itu dulu. Kalau memang beras, sisihkan dulu berasnya. Setelah disisihkan sesuai dengan kadar wajib zakatnya 1 sok atau entah 2,7 kilo atau 2,8 kilo. Setelah itu baru diniati. Jadi niat itu startnya adalah setelah beras itu dipisahkan dari yang khusus untuk zakat dan yang bukan untuk zakat. Itu niatnya startnya di situ, bukan sebelumnya. Sebelum mengambil dari tempat beras tadi berarti? Ya, sebelum terpisahkan. Iya. Nah, sebelum masuk ke tas, kresek itu ya, tas plastik itu. Kalau sebelum itu belum bisa. Jadi harus dipisahkan terlebih dahulu, itu start awalnya. Kalau tidak pada itu, setelahnya nggak apa. Entah sebelum diserahkan ke amil, ataukah sebelum diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dan ini akan berakhir setelah zakat itu diterima oleh orang yang menerima zakat. Setelah diserahkan kepada fakir atau miskin, kok ternyata belum diniati, maka menurut madhab Syafi'iyah zakatnya tidak sah.
karena belum diniati. Iya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Iya, iya. Nah, namun ada kalau memang ini jagani untuk masyarakat yang lupa niat, ada kaul dari Imam Abu Hanifah yang mengesahkan zakat fitrah, pokoknya selama niat itu diucapkan atau dikerentekkan dalam hati sebelum beras zakat itu rusak, belum dimasak, belum dimakan. Iya. Selama sebelum diolah itu boleh niat. Ada kol yang seperti itu. Jagani kalau semisal orang itu lupa niat zakat. Wes oke. Kemudian kalau untuk uang ya prinsipnya sama, yaitu harus dipisahkan dulu. Uang untuk zakat disisihkan dengan uang yang bukan untuk zakat. Baru niat itu dilaksanakan. Wes oke. Selesai. Setelah itu bagi muzaki atau orang yang berkewajiban menunaikan zakat ini, boleh bagi dia untuk menyerahkan langsung kepada fakir miskin, boleh kepada dia untuk menyerahkan kepada amil, yaitu petugas pengalokasian zakat itu, silahkan. Dan kesunahan-kesunahan, etika-etika bagi orang yang menunaikan zakat hendaknya tidak dilupakan, mulai dari doa dan lain-lain sebagainya itu. Kesunahan-kesunahan. Kesunahan-kesunahan jangan sampai dilupakan. Ya, ya. Kemudian yang ini, kan zakat itu minimal 2,7 kilo. Iya. Itu seumpama dilebihkan itu boleh apa enggak? Boleh. Kita boleh. Zakat 10 kilo seperti itu boleh. Jadi begini, kalau kadar zakat yang diwajibkan oleh Allah itu ya tetap 2,7. Selebihnya itu namanya bukan zakat, tapi sodako. Makanya kalau orang itu membayar zakat dengan kadar melebihi kadar yang asli, maka hendaknya dia tidak meyakini bahwa kelebihannya itu adalah hal yang wajib. Jangan diyakini itu adalah wajib. Apalagi lebih-lebih diyakini itulah zakat fitrahnya. Enggak. Ya dia meyakini ini zakat fitrah saya dan selebihnya adalah sodakoh saya. Jadi ada dua niat di dalam satu niat itu, zakat fitrah dan sodakoh. Iya. Itu ada yang tertinggal, lupa saya tadi. Yaitu jangan lupa dalam niat zakat itu mencantumkan orang-orang yang wajib dinafkahi. Ya, kalau misal saya mau menzakati untuk istri saya dan anak-anak saya, maka itu saya sebutkan. Ini adalah zakat fitrah untuk saya pribadi dan istri saya yang bernama ini dan anak saya yang bernama ini. Nah, sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Ya. Sebutkan namanya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja Gus. Terima kasih pembahasannya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami dan teman-teman. Amin. Semoga lain waktu bisa kesini lagi dan belajar bareng dengan kita. Siap. Ya, buat teman-teman jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, komen di bawah, dan subscribe channel Lim Production. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya Muhammad Yusufatullah dan ini Agus Arif Ridwan Akbar mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.